Tinggalkan. Yesus yang benar yang mana? Ya, Yesus yang benar itu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi untuk Bani. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu bukan Yesus yang pernah tersalib, bukan. Oh iya. Mari belajar dulu kepada Gurunda ini. Itu kan. Jadi Yesus yang kami ikuti ini adalah Yesus yang palsu itu ya. Asli juga itu, asli bukan juga. Yesus. Iya. Lah, kan ada dua. Jadi kan dua yang asli. Kan, iya. Asli Yesus anak Maria asli. Yesus yang disalib juga asli. Oh, asli. Tapi ya? Kalau dikatakan itu adalah Yesus anak Maria, nah itu baru palsu. Oh. Karena dua-duanya asli manusia. Oh, yang disalib dengan yang tidak disalib, dua-duanya asli manusia. Itu kerjaan siapa itu memunculkan Yesus dua itu? Kerjaan siapa? Iblis. Loh. Itu tercatat di Al-Quran atau di Alkitab? Di Bible. Oh, di Bible. Bible ini dapat dipercaya apa tidak? Bible ini bisa dipercaya, kenapa tidak? Loh. Tapi kamu masih ingat kata-katamu itu? Bible itu adalah palsu dan pembohong. Maudhu. Oh, salah Anda, salah. Salah. Saya mengatakan Bible itu asli. Asli Bible itu. Asli catatan wartawan. Ya, catatan wartawan yang artinya. Tapi kalau dikatakan Bible itu firman Tuhan, baru saya katakan Tuhan palsu. Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Jadi kenapa kita bahas-bahas kitab-kitab yang tidak benar ini kalau begitu? Loh, kitab Anda itu kitab benar. Oh benar itu. Oh ini yang dibenarkan. Benar catatan wartawan. Oh benar catatan wartawan. Ya. Tapi ceritanya tidak benar. Ceritanya juga benar. Oh ceritanya benar. Oh jadi catatan wartawan ini mencatat bahwa benar dalam benar dong Yesus tersalib. Benar dalam catatan wartawan. Tapi ketika dianggap itu firman Tuhan kalau itu tidak benar. Seperti misalnya isi surat kabar pedoman rakyat. Pedoman rakyat itu isinya benar tidak, Pak? Sekarang begini. Tunggu, saya tanya dulu. Berita-berita yang ada di pedoman rakyat itu benar atau tidak? Saya tidak mau lari. Benar. Tapi apakah itu firman Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti kalau catatan wartawan itu benar. Dipercaya kan? Dapat dipercaya? Bisa dipercaya sebagai pemberitaan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka. Tapi bukan firman Tuhan. Iya bukan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, perlu nggak diimani apa tidak? Lah, kalau Anda mempercayainya sebagai kisah atau cerita-cerita yang dibangun oleh pewarta, silakan aja Anda percaya. Tapi tidak bisa jadi konsep iman. Kenapa? Yang diimani itu firman Allah, bukan catatan wartawan. Artinya, walaupun saya percaya kepada catatan wartawan itu benar, artinya saya tidak akan bakal masuk surga juga, neraka juga saya kan? Ya kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, salah itu. Karena itu bukan firman Tuhan, berarti Anda mentuhankan para pewarta. Beritanya benar atau salah, itu yang penting bagi saya. Beritanya benar, seperti benarnya berita yang ada di surat kabar Tempo. Kalau itu benar. Artinya kamu percaya. Tetapi isinya bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Ya, saya akui. Itu begitu dong. Iya. Itu bukan firman Tuhan. Tapi beritanya benar dan dapat Nah, berita yang benar itu tentang Yesus mati tersalib dan hidup kembali. Nah, itu benar kan? Unsur kebenarannya ada Yesus yang mati tersalib. Iya, makanya ada mati tersalib hidup itu kembali. Unsur kebenarannya dari segi pewarta. Tapi kalau kita berbicara skala prioritas firman Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Makanya ada dua Yesus. Dua Yesus. Ada yang diserupakan, ada yang tidak diserupakan. Jadi firman Tuhan yang asli, ada Yesus yang tidak asli. Jadi yang benar itu beritanya firman Tuhan kah atau tulisan wartawan tadi? Jelas firman Tuhan, Pak. Berarti tulisan wartawan tadi tidak benar.
Tidak benar ketika dia mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang asli yang disalib, atau dikatakan bahwa penyaliban itu penebus dosa. Itu tidak benar. Itu bukan firman Tuhan. Tidak benar. Benar sebagai catatan wartawan. Sebagai catatan wartawan, tapi beritanya benar enggak? Saya mau tanya. Apa tuh? Saya yang tanyakan, catatan mereka itu benar enggak peristiwanya tersalib Yesus? Peristiwanya benar. Nah, kalau udah benar sudah ngapain lagi? Walaupun catatan Tapi yang disalib itu bukan kehendak Tuhan, dan yang disalib itu juga bukanlah nabi Tuhan, tapi pelaku kejahatan. Ya. Penyaliban itu benar terjadi, benar. Oke. Nah, sekarang begini, kenapa ada peristiwa penyaliban itu rupanya? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Ya, tadi kan yang mau disalib kan Yesus asli kan mau disalib. Oke. Karena faktor ekonomi, politik, bukan karena faktor dosa waris. Terserah apa tuh kamu bilang, terserah kamu. Itu fakta, itu real, Ya, fakta, tertulis di fakta Bible. apa, terserah kamu. Sekarang yang dicari-cari orang Yahudi itu adalah Yesus asli mau disalib. Ya, kan? ya. Ternyata yang disalib bukan Yang Yesus palsu. asli, yang palsu. Pintar. Nah, Yesus asli itu diangkat oleh Allah kepadanya kan? Betul sekali. Ya betul, terima kasih banyak. Nah, kalau Terus? sudah Yesus diangkat kepada Allah, Yesus asli diangkat, kenapa lagi Allah munculkan orang yang diserupakan dengan Yesus? Lah, bukan dimunculkan. Diapakan? Mereka ingin menyalib Yesus, tapi mereka membuat tipu daya muslihat. Mereka berkongko dengan iblis, maka Tuhan menyelamatkan utusannya. Mereka lah salah satunya yang tersalib itu. Karena mereka kemudian melakukan tipu itu kan muslihat. karanganmu. Oh bukan, itu di dalam Bible tertulis. Buka Bibelnya. Sekarang Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 33. Tapi nggak bisa dipercaya, itu bohong. Kan itu catatan wartawan, Pak. Oh, betul. Nah, coba baca. Gimana Coba baca. sih? Baca. Ya, baca. Yo. Baca. Silakan Anda baca. Jadi kamu ceritakan apa tadi ceritanya, coba ulangi dulu. Lukas, Pak, Lukas. Bukan. Khotbah Petrus. Bukan. Tadi kenapa dimunculkan oleh Allah orang yang diserupakan dengan Yesus? Kenapa dimunculkan itu? Iya, karena mereka berkongko-kongko. Coba Anda baca kemudian Amsal 21:18. Apa yang dikatakan Tuhan di situ, Pak? Itu sebagai hikmat pengajaran. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, dan orang jujur diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Menerima suap Yesus. Kita baca dulu. Jangan kamu salah dengar kisah Yesus di situ. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ya, nggak masalah. Sekarang permasalahannya siapa yang pengkhianat? Mana ada pengkhianat? Yang mengkhianati Yesus, Yudas, atau Yesus yang mengkhianati Yudas? Tapi kisahnya begitu nggak digantikan di situ? Ada kisahnya begitu? Kan sudah tertulis hikmatnya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus orang jujur, Yesus orang benar. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, ingin disalib, apa kata Tuhan? Diganti oleh sang pengkhianat. Itu kan analisamu. Tapi salah nggak analisa saya? Salah nggak? Ya, kalau tidak sesuai dengan tulisan Paulus atau tulisan Yohanes dengan Matius, ya salah lah. Yesus tidak mengacu. Yesus tidak mengacu kepada buku-buku itu. Yesus mengacu ke Amsal. Kata Yesus loh. Yang menceritakan Yesus tersalib siapa rupanya? Coba, Matius. Orang-orang Yahudi kan? Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani. Yang mencatat peristiwa penyaliban itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya dan kan? itu bukan orangnya Yesus. Bukan orang Yesus. Bukan muridnya Yesus itu. Matius, penulis Matius bukan murid Yesus. Berarti peristiwa yang dicatat mereka tidak benar. Benar terjadi. Kalau benar kenapa nggak diterima? Biarpun bukan murid Yesus. Lah, benar terjadi penyaliban, tapi yang disalib bukan orang benar. Yang disalib itu pengkhianat.
Kita baca kisahnya orang yang Loh, kedudukan daripada catatan mereka itu bukan firman Tuhan. Dia hanya mengotak-atik peristiwa yang terjadi lalu mereka mengabarkannya. Tuhan kamu bilang itu katakannya benar. Yang Walaupun Tuhan bukan berfirman firman itu kan Tuhan. di perjanjian lama, Pak. Dan Yesus konon ceritanya Iya. mengatakan, aku Sekarang. memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang Pelan. tercatat di dalam kitab Pelan-pelan. Amsal. Pelan-pelan. Itu loh. Saya sudah tanya, walaupun bukan firman Tuhan, tapi kalau yang diberitakannya benar, ya benar, kita terima benar. Ya harusnya Benar kamu ada penyaliban. iya, benar ada kisah-kisah yang ditulis mereka pun benar kan? Iya. Nah, kalau udah benar, berarti di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan Paulus pun mengaku bahwa yang tersalib adalah Yesus, bukan Memang Yesus, tapi Ya, makanya- palsu. Mana palsu? tidak dikatakan palsu di situ. Lah, Tulisan mereka tidak ada mengatakan Makanya palsu. jangan jadikan karangan manusia sebagai acuan iman. Berarti Jangan. kamu itu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Lukas. Saya dan percaya, Pak. Ya. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Ya, bukan Maka firman jangan Tuhan. didudukan yang Walaupun bukan firman firman Tuhan, Tuhan itu kalau sebagai beritanya buku dalam beragama. Sekarang begini, walaupun firman Tuhan kalau beritanya tidak benar, untuk apa diyakini? Walaupun Firman tulisan Tuhan itu wartawan, sudah pasti benar, Pak. Firman Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Oke. Tapi pernyataan wartawan belum tentu Saya benar. kan sudah tanya kamu, tulisan wartawan itu beritanya benar apa tidak? Kamu bilang benar. Benar terjadi Kalau benar. ada penyaliban. Ada Tetapi penyaliban. yang disalib bukan anak Maria. Tapi tulisan mereka Yesus yang disalib. Anak Maria Namanya disalib. Yesus karena memang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai analisamu. namaku. Itu kata Analisamu Yesus, itu. Pak. Itu kata Tapi Yesus. di kisah yang mereka tulis itu, kamu bilang kamu yakin dan percaya kisah yang ditulis mereka itu benar. Benar terjadi, kamu tetapi benar. yang disalib itu bukan anak Maria. Berarti tulisan mereka salah, tidak boleh dipercaya. Sudah benar catatan mereka ada penyaliban. Ada Tinggal penyaliban? kita yang memilih dan memilah bahwa itu bukan dikasih. firman Tuhan. Hanya Aku sudah sebagai bertanya. pemberitaan dari Walaupun peristiwa itu yang tulisan terjadi gitu loh. Walaupun itu bukan peristiwa aja dicatatnya peristiwa kisahnya dari ditangkapnya sampai disalibnya. Nah, sampai yang ditangkap ini mengatakan akulah dia. Sementara Yesus berkata penyesat itu awalnya akan itu berkata kan akulah tulisan dia. Matius, Markus kan sama tulisan Matius. Markus. Yesusnya Sama. berkata penyesat itu datang memakai namanya Ya. dan berkata akulah dia. Jadi artinya tulisan mereka salah dong. Loh, ini Loh. kan diceritakan begitu. Loh. Cerita mereka itu sudah Sebagian benar, sebagian Pak. salah dong. Cerita mereka itu sudah benar. Sebagian Cuman benar, kita sebagian ini orang yang berakal sehat harus pintar menelaah berakal catatan sehat mereka. Apakah yang mereka catat ini Yesus asli Mereka atau yang adalah palsu? Kan saksi. begitu, Pak. Penulisnya itu adalah saksi penyelidikan mereka. Benar. Iya, memang ada penyaliban. Iya, Dan banyak. konon Yang penyaliban itu yang disalib Yesus. Itu mana kamu? itu tataran daripada catatan mereka. 4 orang penulis itu Catatan semua- mereka itu bukan yang tertinggi, Pak Naibaho. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Perkataan Tuhan. Nah, coba kalau perkataan Tuhan, firman Allah, coba kisahnya dulu di mana? Di Al-Quran di mana? Ada di Al-Quran kisahnya. Ketika kemudian diceritakan di dalam pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Harus terjadi Itu apa analisamu. yang tertulis. Kan firman Saya Tuhan, yang Pak. membaca yang tercatat. Kan Saya firman tidak Tuhan, Pak, yang lebih tinggi, Pak. Firman Tuhan itu tidak lengkap. Kalau lengkap Iya, saya percaya. firman Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Firman Tuhan lebih tinggi, yang lengkap itu mana? Dikatakan yang tersalib bukan Yesus. tidak ada. Jangankan kemudian cerita Betul, tidak ada. lengkap. Berarti firman Kisah Tuhan itu para salah rasul, dong. Tidak kisah benar para firman Tuhan. rasul tidak menceritakan lengkap tentang Yesus, Pak. Jangan Matius, mimpi Markus, dong. Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang Lengkap. saya tanya sama Pak Martin, tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Karena dalam hal ini wartawan. Oh, dari Dari situ wartawan memang benar. udah salah. Salah bagaimana? Kamu sendiri ngakui wartawan itu benar tulisannya. Masa lebih tinggi Iya, kedudukan iya, iya. wartawan daripada Tuhan? Pakai Dari otakmu. sini aja sudah salah Anda. Oke, salah. Salah. Saya ngikutin kamu. Masa wartawan lebih benar daripada Tuhan? Ini Anda sudah gila memang. Bukan cuma Buktinya bodoh Tuhan aja, tidak gila menceritakan juga dengan Anda ini.
Buktinya Tuhan. Saya ulang lagi. Tidak. Tinggi mana derajat kebenarannya? Wartawan atau Tuhan? Dalam hal ini wartawan. Tuhan Nah, salah. gila berarti Anda sudah nggak Tuhan itu waras salah. ini. Buktinya tidak ada cerita Tuhan Yesus. Anda tidak waras. Sekarang menurut Yesus, Tidak ada kisahnya firman sekarang Tuhan seperti itu. Yesus menurut Yesus. Kamu Yesus tidak waras. berkata, Pak Nabaho, Yesus berkata, dia Itu harus pergi analisamu itu bukan kesana. Yesus berkata, Pak, bukan Saya Bang yang Sumat. Saya Yesus baca berkata, catatan mereka. 4 orang penulis itu sama tulisannya. Yang Paman, tersambung adalah Yesus berkata nih, Yesus berkata, aku memang Itu harus analisamu, pergi. kamu alih-alihkan ke sana. Tidak boleh Ini seperti itu. pengakuan Baca Yesus. Alkitab. Saya tidak seperti itu. Yesus dalam Baca Bible berkata, aku Kisahnya memang baca. harus pergi Kisahnya sesuai baca, dengan tulisannya apa? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam Nah, kitab nabi-nabi, di dalam penulis kitab itu Mazmur, orang mengkisahkan. bukan di dalam kitab para wartawan. Iya. Jadi Allah mau kesalahan itu. Loh, kenapa jadi Tuhanku kau bawa-bawa, Paman? Kamu yang bilang tadi firman yang benar atau wartawan yang benar? Yesus aja dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan kitab mana? Tulisan siapa itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Tercatat di mana tuh? Itu tercatat di wartawan yang menuliskan Lukas 44 Nah, nomor berarti tulisan Lukas Lukas itu benar, 24, dengar. Lukas Iya. 24 nomor 44. Artinya, kamu percaya dengan tulisan Lukas kan? Kan saya nggak sudah bilang tadi, Pak. Kalau sudah Saya percaya dengan tulisan Tuhan, mereka percaya sebagai kepada- tulisan wartawan. Sebagai wartawan dia mencatat Yesus pernah berkata. Dicatat lengkap loh. Nah, Catatnya lengkap. wartawannya mengatakan Yesus pernah berkata. Apa kata Yesus? Aku Iya. memang harus pergi berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Kisah Yesus Taurat, tersalib di itu dalam mulai kitab lahir. Amsal, dan di dalam kitab Mazmur. Iya, gara-gara itu kamu tidak mau baca lagi kisah Yesus mulai lahir tersalib sampai Karena mati. Yesusnya katanya yang mengatakan itu, katanya. Maka saya percaya. Tapi Iya. kepercayaan saya itu hanya sebatas percaya kepada tulisan pewarta. berarti- Bukan percaya kepada firman Tuhan. Karena Lukas bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi, Maka apa saya kata percaya firman tentang bahwa kitab sebelumnya? Lukas telah mencatat sebuah kisah di mana Yesus berkata, Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang dia di Taurat, di Amsal, dan di Sekarang Mazmur. gini, saya tidak mau analisa-analisamu. Kenapa Sekarang Anda larinya ke Lukas, ke Markus, ke Yohanes, ke Roma, Galatia? Kenapa ke situ? Kenapa? Karena yang menulis kisah Yesus lengkap sempurna adalah Matius, Markus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana kisah Yesus usia 14 tahun. Loh. Untuk Mana? apa itu? Mana? Mana? Karena tidak perlu, tidak semua tulisan. Katanya lengkap. Lebih lengkap daripada Mana Al-Quran mana itu. usia dia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, Coba. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, 22, 23, 24, 29, mana kisahnya? Mana? Tidak ada dikisahkan, tidak ada dikisahkan. Iya, katanya lengkap. Ya itulah selengkapnya. Bagaimana? Mana lebih lengkap? Suara besar. Masola ngilam senai Mana lebih besar tulisan Ladongo. wartawan daripada firman Allah? Ladompala. Mana Kan lebih lengkap? Yesus menceritakan Mana tuh. lebih lengkap tulisan Wartawan daripada firman menceritakan, Yesus berkata. Allah? Kamu tidak- Konon wartawan mencatat, Yesus berkata, adalah aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di Taurat, di Sekarang Amsal, di Mazmur. Di Kenapa mana? Anda tidak mencari di Amsal, di Amsal, di Mazmur dan di Taurat? Kenapa Anda harus mencari di surah-surah Di Paulus? situ tidak dikisahkan tentang Yesus mulai lahir sampai mati pulang ke surga. Yesusnya berkata tentang kepergiannya, Pak, Oke, bukan kita tentang kembali. kelahirannya, dompala. Kamu ini hanya mengendalikan analisa-analisamu. Yesusnya yang berkata apa? Harus Iya, betul. pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia di mana? Itu Di Taurat. Yes. Ya. Ini tidak baik ini ceritanya ini seperti ini. Iya. Jangan sombong Nanti terhadap ya, kebenaran. Tapi memang dari dulu Pak Lamsen begini, nggak pernah mau keras. ikutin Yohanes itu benar. Dulu Wartawan mencatat, Pak, wartawan mencatat, Bohong, Pak. Yesus berkata. Nah, saya percaya kepada wartawan ini. Anda justru tidak percaya. videomu masih ada di tangan saya. Videomu masih ada sama saya kirim sama kamu itu. Selalu saya kirim. Silakan.
Jangan kayak Paulus Ada suka yang nipu. palsu dan bohong. Jangan kayak Paulus suka menyebar fitnah, bohong. Fitnah. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Cukuplah Paulus sebagai pembinasa keji. Jangan Anda turut-turut seperti Paulus. Saya ngikutin ajaran kamu. Jangan Saya kayak ngikutin Paulus ajaran kamu, Bang. menjerat dalam Kamu tipu banyak daya. menipu orang Islam banyak. Jangan Menipu kamu. kayak Paulus, Pak. Jangan. Tulisan Paulus kamu ambil, sebagian kamu buang. Apa itu? Mereka wartawan, Pak. Kalau wartawan jangan dipercaya lagi kalau begitu. Saya Loh, tanya. saya percaya, wong orang akademisi kok. Saya kenapa kamu buang-buang tulisan? Lah, kedudukan tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tapi catatan wartawan. Piye Firman toh? Tuhan atau tidak firman Tuhan, tapi tulisannya benar, ya kan? Iya, benar sebagai catatan wartawan, tapi tidak benar kalau dianggap firman Tuhan. Apa ini? Ya, saya kan tidak katakan di firman Tuhan. Nah, sekarang pewarta ini, Pak, pewarta ini justru menceritakan Yesus, di mana Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Taurat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan itu? Iya, kamu sendiri yang tidak menggunakan. Tadi Saya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Anda nggak percaya? dalam hal ini tidak ditulis di situ. Lo Yesus lo Pak yang merujuk ke sana. Yesus yang merujuk ke Amsal, bukan saya. Làm họ ini yang lah biar. Lukas 44. Data 44 dari Lukas bab 24. Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Yesusnya yang berkata, Pak, bukan saya. Wartawannya yang memberikan kemudian jalan untuk memahami itu. Kamu baca dari mana itu? Kan tulisan Makruran Lanes. Lukas Di mana ada 24. wartawan di Alkitab? Lukas Tulisan 24 wartawan nomor kamu percaya, sebagian 44. tidak. Ini Di apa mana ini? ada tertulis wartawan? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Siapa nama wartawan? Lukas, wartawan Lukas. Siapa? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Tapi lebih jelas daripada firman Allah, lebih benar. Nah, kalau jelas kenapa Anda tidak percaya? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, di situ dia mengatakan Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal. Kenapa Anda tidak percaya? Tidak guru sudah Tidak ada ada hubungannya wartawan. di situ tuh. Yesusnya yang merujuk ke sana, kenapa nggak ada hubungannya sih, tua bangka? Kisahnya itu dari lahir sampai dia tersalib sampai Saya tanya, usia 14 tahun Anda mencret tepung. apalagi firman Allah paling tidak lengkap. Usia 15 tahun Siapa Anda yang disalib mencret tidak terigu. tahu. Apa tujuan itu? Usia juga 16 tidak tahu. tahun Anda mencret kelereng. Deh, udahlah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Katanya percaya kepada pewarta. Pewarta berkata Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Amsal. Kenapa Anda tidak lari ke Amsal? Maksudmu apa? Cuma umur 12 tahun. 12 tahun Yesus sudah mulai pergi ke bait Allah. Iya tahu aku. Umur 14 tahun Kenapa ngapain? kamu bilang umur 14 tahun kemana Yesus? Mau Ya kemana? Mana 14 dalilnya usia tahun. 14 tahun mana? Dengar ya, di sini sudah ada Yesus itu. Umur 12 tahun udah pergi. 14 tahun kemana Yesus? Biar saya baca, dengar ya. Umur 12 tahun dulu, umur 12 tahun. Kan Saya masih di tidak bawah mau dia. tahu. Dengar, 12 tahun dengar, juga dengar. saya tahu. Yang saya tanya yang saya Yesus yang tidak pada ada di Bible. umur, dengar, kau baca dulu, aku baca dulu. Aku nggak mau ketahuan. Yang 12 tahun itu saya tahu, 13 tahun pun saya tahu. Yang saya tanya ini yang usia 14 tahun, Iya, Tante. di sini umur 12 tahun sudah ada Yesus. Kenapa Umur kau 12 bacakan tahun yang dia 12 tahun? Yang ada. saya Kan tanya mulai umur 14 tahun. Sampai 15 tahun, sampai 15 tahun ada dia di sini. Dengar. Oh iya, dengar, silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini Yesus masih 12 tahun dia udah di bait Allah dia. Tahu kamu? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka.
Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencerita. Lalu mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Lalu. Di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia. Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Menemukan di bait suci. Kenapa kau Di bait mencemas? Allah, Kenapa udah kau dibilang membuat di aku bait Allah, cemas? Peong. Udah dibilang di bait Allah itu kan bait Allah Itu bait seperti suci. Kalau gereja, bait Allah seperti itu berarti gereja. bait suci. Bait Allah itu seperti gereja. Meong. Tempat perkumpulan orang Tempat memuliakan pemakan Tuhan. makanan berhala. Dengar, Kuil berhala dengar itu dulu. yang kau maksud. Bait Allah udah dibilang Tempat orang kumpulnya suci orang-orang yang tidak bersunat. Weh, dengar dulu, Tempat kumpulnya dengar dulu, orang-orang belum siap pemakan aku baca, babi belum itu siap aku kuil. baca. Bukan bait Dengar suci. dulu, aku baca. Orang tak bersunat Karena di dalam kok bilang bait mereka suci. tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus Terus? mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bait Allah ini gereja perkumpulan nenekmu orang kiper. Kristen. Dengar. Pandai-pandaian ke gereja. Tempat ibadah, tempat Dasar orang penyesat, udah dibilang Allah, iblis bait tua. Allah itu tempat memuliakan Tuhan. Kau dengar, itulah arti Udah jangan kau terlalu jauh kemana-mana. Mana usia 14 tahun mana? 15 tahun. Kan Mana tadi coba? nanya yang 15. Silakan. Kan dulu ini karena nggak mungkin orang 12 tahun. Makanya nggak usah kau jual Baca dulu. sesuatu yang busuk. Baca dulu Baca aja. perjalanannya, baru ku baca yang 15. Ada di sini lengkap. Bertahu. Ya silakan. Nah, saya nggak kau ngomong-ngomong ini enak on baca yang apa yang isi Al-Quran. Ya, kenapanya ini kesurupan? Baca mana yang kutanya 14 tahun. Dengar dulu, belum siap. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang baru 3 hari. di tengah-tengah alim ulama. 13 sambil tahun. mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Baru 12 tahun, lewat kepada 3 hari. mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Iya, baru 12 kecerdasannya. tahun lewat 3 hari. Itulah cerdasnya Yesus Kristus itu. Heran Ngapain semua kau orang. promosi yang itu, Dan Tuyul? ketika Yang orang saya tuanya tanya 14 tahunnya dengar. mana? Ini kan tunggu, ku baca nanti 15 Ya, tahun. 12 tahun lewat 3 hari. Dan Ya, lanjut. ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa Apa? engkau berbuat demikian terhadap kami? Membuat ibu Kata cemas. mamanya. Bapakku mamanya Tuhan dan cemas. aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu sekolah. Mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ya, Dan 12 ia tetap 12 hidup hari, dalam apa, asuhan 12 tahun mereka. lewat 3 hari. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dia kasih oleh Allah dan manusia. Nah, Usia ini 13, dalam mana? tahun ke-15. Ini Yesus ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Itu Pontius bukan Pilatus usianya menjadi Yesus yang wali 15 negeri tahun Judea. itu, Tunggu, umurnya 15 tahun. Bukan masa pemerintahan Saudaranya itu. Raja Pilai, itu Rena dan Terakhir. Alamak. Penipu. Pada waktu Hana dan Kaipas menjadi imam besar, datanglah Itu firman masa Allah kepada pemerintahan. Yohanes. Dengar dulu. Kepada Yohanes, anak Zakaria di 14 tahunnya hilang, teman-teman, langsung 15 tahun. Dia paksakan itu 15 tahun. Bertobatlah dan berilah Yang tidak diri ada, sakit, 13 dan tahun Allah tak akan ada. mengampuni dosamu. 14 tahun tak ada. Langsung beliau ini mengklaim usia 15 tahun, padahal itu masa ke-15 tahun usia pemerintahan pada saat itu. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Udah. Luruskanlah jalan baginya. Penipu ini, Setiap penipu. lembah Ular tua. akan ditimbun dan setiap Ular gunung tua. Pusing aku dengarkan kau bicara dongeng itu. Yang saya tanya usia 13 tahun, 14 tahun mana? Umur 12 Yesus itu sudah Iya, lewat 3 hari, mulai oke. Setelahnya
jangan buta matamu. Gitu. Makanya Jangan-jangan buta pada saat matamu, itu Yesus Tuhanmu itu ikut lebih- jambore. Lebih apa? Atau ikut musabak KMTQ. Yesus itu. Tuhanmu ikut umur MTQ, berapa, tilawatil Quran. Umur berapa ke berapa? Tahu itulah dasar. makanya. Kutanya dulu kau. Isa sama Yesus apa bedanya di Islam? Hah? Kutanya dulu kau. Kalau Isa sama di Yesus, Islam apa? masuk Beda orangnya, akal, beda orangnya. kalau Coba, di coba. tempatmu itu tidak masuk akal, kayak dongeng. Udah kau cebok dulu, ular tua, kau cebok dulu. Kayaknya kau habis belum cebok itu. Udah kau cebok dulu sana. Silakan, saudara. Saya siap-siap dulu sini. Silakan. Siap bang. Isa sama Yesus apa bedanya di menurut Al-Quranmu? Sabar ular tua. Apa bedanya? Kita suruh kau cuma kita berlawan dulu sekarang. Kau nggak percaya sama Al-Quran? Tanya dulu kau. Hah? Sebentar dulu, Opung. Apa beda orangnya? Kutanya dulu kau. Beda nggak orangnya si Isa sama? Iya sabar dulu, Opung. Jadi Bang Charles sudah diabaikan nih, ada Bang Zuma sekarang. Apa bedanya Isa sama Yesus? Apa orangnya sama apa tidak? Jadi diabaikan sudah. Udah Apa dicampakkan dia sudah Bang Charles. bedakan? Kok melarikan diri kau? Tanya pertanyaan saya. Apa bedanya Isa sama Yesus? Yesus. Kau menang sendiri kau. Udah nggak tahu kau harus lihat tidak kok tahu kau. Kau berek-berekan apa tentang Yesus? Kau bikin di apa? Di Al-Quranmu si Isa itu kau bunuh, orang Yahudi membunuh. Mana ada kayak gitu di apa? Yesus. Disalib dia, bukan dibunuh. Seperti Oke, yang kau ya. bikin di Al-Quran. Ya gantian bicaranya. Biasakan gantian bicaranya. Imani, kalau tidak kau percaya, jangan bikin Isa ini di Al-Quranmu. Keluarkan dia. Bisa nggak kau keluarkan dia dari Al-Quranmu? Oke, cukup Supaya ya. jangan sama Ya. Isa sama Yesus. Ya, semakin liar narasinya Ibu ini. Gantian, Bu. Orang yang sama, tetapi kau hina-hina tiap hari pagi, sore dan malam. Berapa besar dosamu di situ? Orangnya sama, tapi kau hina-hina Yesus, tapi Isa kau simpan-simpan. Apa nggak berdosa kau di situ? Opung. Tunggu dulu apa? Ini si Juma ini perlu diajar ini. Di Al-Quranmu ada si Isa. Si Isa itu adalah Yesus. Kenapa kau menghina? Di Al-Quranmu si Isa itu kalian bunuh. Biar tahu kau di sini. Saya udah baca semua. Dibunuh. Sedangkan kami disalibkan. Kenapa kau roba-roba tentang Yesus ini? Padahal orangnya sama. Bisa kau roba-roba perjalanan Yesus. Makanya kalian nggak adil nanya Yesus, tapi kalian Jadi gini. Kalian yang membuat 1,4 kayak nonton ini ibarat mama marah sama anaknya begini, caranya begini nih. orangnya sama. Katakan yang sejujurnya kau bahwa Isa itu sama Yesus menurut Al-Quranmu. Iya gantian. Iya, kalau Opung bertanya diam, ini Bukan itu, si Juma ini menambah-nambahi umur 12, umur 14. Oh, sedangkan dia 12 tahun udah ke baik Allah. Yesus itu tetap mengutamakan akan penyeruan kepada Elohim itu dalam namanya, karena ada Opung setelah ketemu dia Yesus itu dibawa pulang. Sama-sama Singkat, kita para sahabat. Kristen dulu, nggak ngerti kau. Si Juma ini harus perlu diajar ini. Iya, makanya di situ Ya kan kau Opung. Juma, di ini umur 12 Yesus itu sudah mengajar di bait Allah. Tetapi kau Dia 12 tahun. kau bilang 14 tahun, 12 di sini ada tertulis bahwa Yesus itu. Iya, 12 sudah berkhotbah di tahun. apa? Dibawa Beritahu pulang. kau. Setelah Kalau kau nggak ibunya percaya, menemukan. Kalau kau nggak percaya sama si Isa, keluarkan si Isa itu dari Al-Quranmu. Jangan kau simpan-simpan. Berdosa kau. Orangnya sama, kau roba-roba. Kau roba-roba orang yang sama. Perjalanannya kau roba-roba. Siapa yang berdosa? Kau kan? Kalau kami tidak mau merubah ayat, tidak kami mau merubah apa yang tertulis di Alkitab. Karena Yesus itu memang Tuhan kami. Biar tahu Ya kamu.
Makanya di sini kalau Makanya tuh ada kalau di bisa sini. Tabula raiba fihi Tunggu hudan dulu, lil kau muttaqin. samanya kau sama aku. Sekarang kau Ya, yang pengantar ini mengapa singkat para sahabat. membuat rusak Mantep kau TV sebenarnya, sudah kau di apa standby. ini? Di Membuat like, rusak di subscribe, kau di sebenarnya. share sebanyak Tapi mungkin. kau Iya, nggak supaya memang mencegah kalian kadang sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap kemurtadan. Dibunuh, Ya kebenarannya itu hakikat. Hakiki secara kebenaran secara hakiki, maka kita lihat daripada kitab sucinya. Landasannya itu di situ. ya, dengar ya di Amsal 7. Karena kalau di kita Amsal menakar berapa? kebaikan menjadi sebuah kebenaran, Opung, di dalam Amsal orang yang menerima Tabula suap, raiba fihi orang yang hudan lil menerima muttaqin. suap itu yang dihukum. Dengar dulu. Ya. Di Ulangan, orang yang berbuat dosa itu yang menggantikan orang yang benar, orang yang fasik menggantikan orang Kau yang nggak ngerti benar. Mamora masalah. Yesus itu orang fasik atau orang benar? Kalau Yesus orang benar, Mamora, kau diam dulu mulut Mora. Tentang Saya mau salib, melawan si Juma kan? dulu. Saya mau melawan si Juma dulu. Walaupun dia Bang Juma bos kalian, sholat, Bang saya Juma nggak sholat, nggak Opung. takut Bagaimana, sama dia. Biar tahu kamu. Walaupun dia bos kamu, kalau berubah ayat inisial kitab, dia banyak dosanya. Merubah ayat orang, merubah. Jadi tidak ada atasan bawahan, tidak ada bos, tidak ada anak buah. Jadi setara semua. Merubah seperti anu. Mau Bang Zuma, mau saya, mau Bang Charles, semua rata semua. Tidak ada atasan bawahan, bos anak buah nggak ada. Ya beda sama Kristen, membeda-bedakan. Orang si Juma. Supaya jangan mulutnya seperti itu dari tadi. Kita tahu. Bang Juma sholat Opung. Dia Bagaimana? sholat dia mah biar didengarnya itu nggak ada sholat si Juma jam segini. Tertapau. Di Sulawesi sudah jam Makanya kalau kalian memang kalian di Al-Quran kalian pun udah dibilang Yesus itu sama orangnya sama si Isa. Tetapi kalian lama-lama berlemas juga mulutnya orang ini nanti. Hei, ular tua, ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap kemurtadan. Menyelamatkan dari penyaliban dalam Al-Quran. Bu, bisa nggak gantian? Kalau nggak gantian di bawah dulu, nanti kalau mau ngomong ibu naik ke atas. Bukan menerangkan sama si Juma. Iya, Bu Moli, masalahnya maunya didengar tapi tidak mau mendengar. Itu dia. Maksud saya itu ibu, Saya terangkan. Bu Moli kan bertanya. Pada dia, Bu Moli bertanya butuh jawaban. Ketika dijawab ibu diam. Muncungnya diam. Bukan dulu itu. Ini dimarahin pula hostnya. Dia kan tanya tadi umur berapa Tuhan Yesus. Saya baca di sini umur 12 dia sudah mengajar di bait Allah. Dengar dulu Juma. Di sini kalian mengatakan hantu penunggu pohon cempedak, dengar. Kau baca Markus 16 nomor 12. Di situ orang yang keluar dari kubur dalam rupa lain. Hantu penunggu pohon cempedak, dengar. Markus 16 nomor 12. Di situ dikatakan Yesus dalam rupa lain. Berarti itu sudah bukan Yesus. Belajar lagi kau, mulutmu ku remas-remas nanti ya. Tuh, Bu Moli sudah dapat julukan baru tuh, hantu penunggu pohon cempedak tuh. Yesus sama si Isa menurut Al-Quran sama. Bertakau, aku udah baca semua di sini ya, udah baca. Ya. Aduh. Gini aja dah, Bu Moli kalau tidak mau mendengar. Iya, ngomong terus Bu Moli kalau tidak mau mendengar ibu. Bunuh. Kau nggak berani kau mengucapkan dibunuh kau dalam Al-Quranmu ya. Kau bilang diangkat. Hidup-hidup diangkat. Kau bilang di situ. Kau bohong kau. Di sini dibunuh di sini. Biar tak kau. Kau jangan bohongi orang Kristen. Di sini udah dibilang di sini bahwa kalian dan karena ucapan mereka Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Biar tak kau kalian bunuh. Bukan diangkat begitu saja. Tapi kau nggak pernah ucapkan bahwa kami membunuh Yesus. Nggak kau bilang di situ kan? Lebih berdosa lagi kau mengucapkan seperti ini. Mereka mengatakan membunuh. Mereka itu siapa kalian, Oten, Opung? Mereka di situ. Berani mengucapkan ini kau yang membunuh Yesus. Aduh, mandi dulu kebak belum. Kenapa kamu bilang hanya diangkat, bisa lupakan?
kau menyerupakan orang yang udah kau bunuh? Mereka Gak mengatakan pernah jujur membunuh kalian orang Islam bisa. ini. Mereka Memang itu pandai kalian kalian. bersandiwara, pandai kalian bersandiwara. Opung ini nanti Nah, kugas kamu Opung. sudah membunuh Yesus itu, makanya kamu tidak percaya apapun dikatakan Yesus. Biar tahu kamu berapa sakit. Coba lah, apa yang udah dengar dari Bu Moli ini? Bu Mauli udah makan, Bu Mauli. Makan dulu, Bu. Makan dulu, Bu. Mauli udah makan, Bu. Makan dulu, Bu. Yesus kami, biar tahu kamu, ya. Pertahanan kalian selama ini. Kalian membuat Yesus itu seperti itu. Biar tahu kamu. Makanya bertobat kalian semua. Jangan pernah Oh, udah menghina bertobat, Yesus. Bu. Jangan pernah Kami udah menghina bertobat. Yesus Kristus. Jangan pernah Kami menghina. udah bertobat Berdosa dari kau, menyembah berdosa manusia. kau, dan Kamu udah hukum bertobat, kamu Bu. Sudah Bu. membunuh di sini, ya. Membunuh Kami Yesus. sudah bertobat dari menyembah anak manusia. Kami sudah bertobat, Bu. Nah, hina isi Alkitab. Biar tahu kamu. Hanya Oh, ngomong Alkitab terus inilah ini, yang Os. benar. Hanya Dia ngomong terus, Os. Dibawa dulu. Radio rusak. Ngomong terus ya. Hantu penunggu cepet. Tanpa rem, digas terus tanpa rem. Ibu Mauli. Hantu penunggu pohon jodoh. Bang Zuma pun ada aja. Nada rem, dari titik koma. Parah Bu Moli. Kalau bertanya itu berarti butuh jawaban. Ya, belajar mendengar, jangan maunya didengar, Bu Moli. Mamanya siapa itu kayak gitu. Kacau. Coba gue sedek lagi buat mainan. Buat mainan aja kayak gini. Oke, Bu Moli, dengarkan saya. Bu Moli kalau ingin bertahan di sini, Bu Moli diskusi dengan baik. kalian nyari Quran. Kalau nggak saya turunkan lagi. Maksudnya begini Bu Moli. Iya, Bu Moli kan bertanya. Tanpa rem itu, Bang. Tapi Bu Moli butuh Rem jawaban. dia itu. Iya, aku Baca dulu, mau baca. Iya butuh jawaban kan. Iya sabar, gantian Bu. Jangan maunya didengar. Tapi Ibu nggak mau mendengar Bu. Nggak bisa Bu diskusi seperti itu, mendominasi Bu. Kayak radio rusak itu Bu. Tahu kan Ibu radio rusak Bu? Kasetnya kusut. Zaman dulu kan pakai yang itu lah, kayak pita-pita itu loh. Kaset yang begitu itu kan kusut tuh. Kalau bertanya Opung diam lah biar dijawab. Kan tadi di bait suci Yesus dibawa pulang. Iya, sudah dibaca, kami Bu. dengar loh. Sabar dulu, Bu. Iya, sabar dulu, Bu. Sabar. Bukan Sebelum masalah Opung sudah sabar. bahas. Bukan masalah Sebelum sabar. O- Kau yang menjawab Juma. Ini biar ku baca semua ini yang terjadi kalian buat ini. Ya. Loh. Saya akan membaca yang terjadi kalian buat seperti apa yang Oke, nggak apa-apa, kasih. Jangan Oke, kalian sebelum semua. dengarkan saya Bu. Ibu silakan baca, jangan kepanjangan Bu, ya. Saya minta itu aja Bu. Nah, Bukan kepercayaan kau- kalian tentang Yesus yang ku baca ini. Bukan Ya, tentang silakan, Yesus yang ku silakan. baca. Oke, Benar, silakan Bu. Juma, ya. Oke. Tapi buat sepakatan Bu ya, setelah Ibu membaca, kalau Bang Zuma dan teman-teman menjawab, Ibu diam ya Bu ya. Saya minta sepakat dulu. Tunggu Sepakat? dulu Juma apa? Ya, jangan tunggu dulu. Saya minta sepakat atau tidak? Jangan tunggu dulu. Saya minta sepakat atau tidak? Tunggu dulu. Juma, benar enggak Yesus itu sama Isa sama orangnya? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu yang benar. Sama enggak menurut Al-Quranmu? Ya? Di Bible Kau ada jawab dua. ini dengan Tadi baik. katanya di Bible dua. Yang maksud Dengar, Opung dengar. yang mana? Yang di sini membunuh, biar tahu kamu. Dan karena ucapan mereka Bu Mauli. Yahudi, Yesus saja. sesungguhnya kami Dari mana itu? telah membunuh. Sesungguhnya Bu Mauli. kami telah membunuh. Dengar apa enggak orang ini ya? Al-Masih Isa putra Maryam sudah kalian bunuh dari Rasul Allah.
Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan. Kenapa kalian bilang orang diserupakan? Dari mana kalian menyerupakan orang yang sama? Yang mana? Dengar dulu. Kenapa bisa kalian merubah ayat ini? Ya. Iya Bu, sudah cukup Bu. Gimana? Perlu Macam didengar mana? karena kalian memang pembunuh. Udah dibawa dulu, nggak mau mendengar. Dah, siapa yang mau Apa jawab? katanya? Ya, tebang Apa rumah. katanya kalian memang apa katanya? Dibawa aja. Nggak bisa diatur ya. Sakit juga telinga dengar. Iya Bu Mauli, diserupakan itu Nabi Isa itu diselamatkan gitu loh. Itu. Begitupun Yesus itu sebenarnya nggak disalib Bu, malahan pingsan malahan. Bu Moli. Rusak ajaran Kristen semakin disiarkan sama Bu Moli ini. Ya Tambah gitulah rusak. teman-teman ya. Ya itulah apa ya. Memang apa mbah-mbah ya. Kalau di Jawa itu mbah. Ya itulah nenek-nenek yang berkeyakinan Kristen. Ya gitulah, maklum lah. Sudah berumur, ya harap maklum lah ya teman-teman ya. Ya kita kasih pemahaman ya gimana. Ya memang gitu, memang kualitas apa namanya? Ya leceh ya. Ya gitulah. Ya emang seperti itu. Ya maklum lah ya. Ya memang umur-umur segitu itu memang ingin didengar. Makanya kita ini dianggap sama dia itu seperti cucu gitu. Dengarkan, pokoknya dengarkan terus gitu. Iya, mau dijelasin, udah dikasih Opung tadi ngomong, dia baca di bait suci Yesus ditemukan lalu dibawa. Setelah dibawa pulang ke Nazaret, kan umurnya bertambah, dia Opung nggak kemana-mana lagi, dia di Nazaret. Nah, umur sekian, selanjutnya itu kemana lagi dia? Ngopung. Nah, naik Tanimbar. Itu kira-kira orang-orang yang di sekitarnya itu betah nggak dengar dia ya kira-kira ini? Mana nih Bang Tanimbar nih? Nggak betah Bang, aku aja bising kok, sakit telingaku kayak ini deh. Kayak dia apa? Speaker itu aja kalah, speaker yang aku punya ini. Selamat siang. Noise Bang Tanimbar. Noise, Bang, ada noise, kenapa itu? Coba headsetnya mungkin itu gimana? Kayak pecah suaranya Bang. Coba dibuka mic-nya lagi. Bang Tanimbar. Ya. Wah, bagus Ya, Pak. sudah nih. Oke, bagus Bang. Oke, silakan. Saya membuka room diskusi. Judulnya salib pemikiran Tuhan atau iblis itu Bang. Ini ada Bang Zuma dan teman-teman yang lain. Oke. Kalau salib itu nubuatan ya, janji ya, untuk menggenapi, untuk memulihkan status manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Jadi bukan pemikiran tetapi nubuatan Allah atau janji Allah untuk memulihkan status manusia sebelum manusia itu jatuh dalam dosa. Ya apa dibilang ya Bang? Salib penyalipan itu gimana? Coba ulang. Suaranya kayak ini.
Katanya itu salib itu karunia Allah katanya. Penyaliban itu ada karena manusia itu jatuh dalam dosa. Jika manusia itu tidak jatuh dalam dosa, penyaliban itu tidak akan ada. Perjanjian baru itu tidak akan ada. Berarti gara-gara dosa, maksudnya dosa yang mana? Dosa mula-mula yang di bawah Adam. Ketika Adam tidak taat akan perintah Tuhan, perintah Allah, Adam kehilangan, artinya dia jatuh dalam dosa, dan dosa itu upahnya maut. Makanya Adam mengalami dua kematian, kematian jasmani dan kematian rohani. Dan itulah yang harus dipulihkan, yang harus diampuni atau ditebus. Oke, berarti Yesus yang disalibkan ini dia jadi terkutuk ya. Dia terkutuk karena kita yang terkutuk. Karena ketika manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu kehilangan mengalami kematian jasmani dan kematian rohani. Jadi dia menanggung kutuk manusia itu, umatnya. Bukan dia yang terkutuk, tetapi umatnya karena jatuh dalam dosa. Oke, di Roma 5 nomor 13 ya. Roma 5 nomor 13, tidak ada dosa. Sebelum ada hukumnya Musa, dosa tidak ada diperhitungkan. Ulangan 27 nomor 25, orang yang disalibkan itu harus orang yang terkutuk, orang yang menerima suap, orang yang harus dihukum. Ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi Yesus ini orang fasik. Orang yang menerima suap itu yang harus dihukum. Yesus menerima suap. Pengertian pemahaman Bapak tentang Yesus itu berbeda dengan kami. Kami menghargai itu hak Pak Charles. Tetapi ini perkataan, makanya di sini kita berbicara perkataan Tuhan, ya kan? Ya. Ini perkataan Tuhan. Kamu mempercayai itu perkataan siapa? Perkataan Tuhan atau perkataan manusia? Di ayat berapa Yesus tidak terkutuk? Oke, Ulangan 27 nomor 25 ya. Tuhan mengutuk orang yang menerima suap, ya. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Jadi orang fasik ini yang menggantikan orang benar. Kalau menurutmu Yesus orang benar, berarti digantikan oleh orang fasik. Iya. Orang fasik itu kita, Pak. Orang fasik itu kita manusia. Ketika ada manusia itu jatuh ke dalam dosa, dia mengalami kematian rohani sehingga jadi fasik. Kitalah keturunannya jadi fasik dan digantikan oleh Yesus yang benar itu. Itu artinya. Jadi Yesus yang benar itu kefasikan umatnya manusia yang diwariskan oleh Adam. Begitu, Pak. Jadi bukan Yesus yang fasik. Kalau begitu pengertianmu, woi, siapa namanya ini? Kalau begitu pengertianmu, orang fasik itu harusnya kalian yang disalibkan, yang digantung semua. Karena di Amsal 21 nomor 18 itu, orang fasik menggantikan orang yang benar. Malah orang yang benar kalian apa? Kalian gantikan. Yang menggantikan orang benar itu orang fasik. Kamu mengaku orang fasik, berarti kalian harusnya digantung. Kalau begitu pengertianmu. Kita. Yang fasik itu manusia karena jatuh dalam dosa. Iya, orang fasik inilah yang menggantikan orang benar. Orang fasik inilah yang menggantikan orang benar yang terkutuk. Kalau kalian kalian mengaku orang fasik, harusnya kalian yang digantung, bukan Yesus. Karena Yesus itu orang benar. Kata bapaknya, Yesus itu orang yang saleh. Berarti orang yang saleh, orang yang benar. Yang harusnya dihukum itu orang fasik. Bukan menggantikan orang fasik. Justru di sini dikatakan, ya orang benar itu digantikan orang fasik, bukan orang fasik digantikan dengan orang yang benar. Paham? Oke, sekarang giliran saya. Bapak sudah benar, Yesus itu benar, tidak bersalah. Terima kasih Pak kejujurannya, itu benar. Kenapa harus Yesus yang menggantikan kita yang fasik ini? Bapak lihat di dalam perjanjian lama,
ada penebusan kurban darah hewan yang tidak tercacat dan tidak tercela. Nah, kenapa itu tidak kekal dan tidak sempurna? Karena yang ditebus manusia digantikan oleh Yesus yang tidak tercacat dan tidak tercela itu, Pak. Yang menggantikan kurban pertumpahan darah hewan. Makanya di dalam iman Kristen kurban hewan itu tidak berlaku. Sudah diganti oleh kurban darah. Oke ya. Oke, gantian kita. Kau mengatakan Yesus bagi Yesus kurban Makasih hewan sudah tidak berlaku. Ya. Di dalam Ibrani 5 nomor 3, Yesus menyiapkan korban hewan untuk dosa mereka dan dosa dirinya sendiri. Yesus menyiapkan itu. Kau mengatakan korban hewan tidak berlaku bagi Yesus. Sedangkan di Ibrani nomor 5 nomor 3, Yesus menyiapkan korban hewan untuk mereka dan dirinya sendiri untuk penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, yang menggantikan orang benar itu orang fasik. Jangan kamu balik. Jangan kau balik perkataan Tuhan di Perjanjian Lama tertulis di Amsal. Orang fasik akan menggantikan orang yang benar. Menggantikan sebagai apa? Sebagai orang yang terhukum. Nah, itu nubuat tanpa betul. Yesus lah yang benar menggantikan orang fasik sehingga kita Jangan selamat. kamu balik. Amsal 21 nomor 18. Coba kau baca. Jangan kau balik, weh. Cuman ego. Jangan kau balik. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik menggantikan orang benar, bukan orang benar menggantikan orang fasik. Orang benar, Pak. Itu sudah benar. Bapak sudah mengakui Yesus benar. Iya, justru Yesus orang benar inilah yang digantikan orang fasik dihukum. Iya. Masa kau nggak ngerti? Otakmu ini nggak bisa Ya, nangkap ya? Supaya kita ini selamat. Karena Berarti Yesus ini menjadi orang fasik gitu. Dia yang benar menggantikan orang fasik untuk Kamu balik pemulihan. perkataan Tuhan di dalam Amsal 21 nomor 18. Kamu balik. Kamu Itu balik itu nubuatan. perkataannya. Terima kasih sudah jujur. Yesus itu orang benar yang menggantikan kita yang berdosa. Coba Makanya- kau baca Amsal 21 nomor 18. Apakah seperti yang kau katakan orang benar menggantikan orang fasik? Apakah seperti itu bunyinya? Bukan. Bunyinya orang fasik ini yang akan Pengertiannya. menggantikan orang benar. Yang menerima suap itu Iya, itu akan sama dihukum. pengertiannya. Artinya orang benar lah. Pengertian Yesus menerima suap di mana? Terima Yesus kasih sudah menerima jujur. uang itu dari siapa? Yesus Terima kasih menerima sudah suap dari jujur. siapa? Jawab Yesus dulu. orang- Yesus menerima suap dari siapa? Yesus, ya. Hah? Yesus tidak pernah menerima suap. Nah, makanya Tuhan tidak berkata menerima di suap, dia Ulangan orang benar. 27 nomor 25, makanya Tuhan berkata di Ulangan 27 nomor 25, orang yang menerima suap itu terkutuk. Apakah Iya, Yesus menerima orang yang suap? suap- Siapa? Yesus tidak pernah menerima suap. Yesus itu benar. Ya makanya justru kalau Yesus tidak nggak pernah menerima suap, tidak mungkinlah dia dihukum karena perkataan Tuhan, orang yang menerima suap itu terkutuk. Kalau Yesus kalian kutuk, kapan suap. Yesus menerima suap? Yang menerima suap siapa? Bukan Yesus, tetapi Yudas. Nah, Muridnya. berarti yang dihukum di situ Yudas kan? Bapak itu penggenapan. Harusnya Bapak percaya kebenaran. Bangke, kau nggak ngerti ya? Coba Pak, makanya kalau saya ucapkan kau buka juga di situ. Buka Ulangan 27 nomor 25. Ya sudah, Terkutuklah bacakan. orang yang menerima suap. Yesus kapan dia menerima suap? Dari siapa Yesus menerima uang itu? Ya, yang menerima suap kan Yudas. Yesus Yudas, kan berarti betul. Kalau memang Yudas yang menerima suap itu, berarti betullah yang dikatakan di dalam Ulangan 27 nomor 25 bahwa yang menerima suap itu yang akan terkutuk. Ya betul. Nah, berarti Yudas yang selama ini yang kalian sanjung-sanjung yang mati menebus dosa di tiang salib. Yudas selama ini yang kalian sanjung-sanjung itu. Itu apa? Karena apa? Tuhan mengatakan orang yang disuap itu terkutuk. Ya, oke, baik. Disinilah ketidakpahaman kalian tentang arti penebusan dosa, pemulihan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Tadi saya sudah bawa Roma 5 nomor 13, kau baca.
Sebelum ada hukum Musa, dosa tidak ada diperhitungkan. Itu menurut hukum Taurat, makanya simbolnya sementara. Setelah adanya hukum Musa, barulah dosa itu diperhitungkan. Karena apa? Karena perintah-perintah Tuhan itu diberikan kepada Musa. Jangan kau seperti ini, jangan kau seperti ini. Jika engkau lakukan, maka dosa mulai diperhitungkan. Paham ya? Otakmu itu harus dibuka itu. Ya, oke, baik. Adam jatuh ke dalam dosa, itu Adam itu mengalami kematian, itulah yang dipulihkan. Makanya upah dosa itu maut dan diwarisi kepada kalian dan saya. Kalau Adam tidak mati, maka samalah dia kekekalannya dengan Tuhan. Jadi tambah banyak lagi Tuhan kalian nanti. Adam kalian Tuhan kan. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, perjanjian baru itu tidak akan ada. Yesus itu tidak akan disalibkan. Ya memang benar, perjanjian baru sebenarnya tidak ada. Yesus mengatakan, aku datang tidak membawa pengajaran baru. Aku tidak datang membawa hukum baru. Tapi yang dibawa oleh Yesus itu adalah pengajaran yang sudah ada pada mulanya. 2 Yohanes 1 nomor 5. Jadi perjanjian baru yang kalian iman itu hasil karya manusia. Kenapa kamu potong? Tadi kan kamu sepakat, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, keturunan kita ini keturunannya tidak akan ada, dan Yesus pun tidak akan disalibkan. Kamu sudah cerdas. Adam itu sudah dijanjikan, Kejadian 1 nomor 28. Baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan rupa kita untuk untuk berkuasa di bumi. Jadi sudah dijanjikan, sudah dipastikan memang Adam ini yang akan menempati bumi. Kejadian 1 nomor 28. Baik. Apa pengertian kematian rohani menurut? Karena upah dosa itu rohani. Adam itu mengalami kematian jasmani. Rohani begini, biar kau paham ya, kematian rohani ya. Kalian manusia itu diperintahkan atau diberikan hukum, kalian tidak menjalankan. Itulah kematian rohani. Pak, jangan loncat-loncat. Seluruh ketetapan Tuhan, seluruh larangan Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, kalian tidak jalankan, itulah kematian rohani. Gini, jangan loncat-loncat kayak pocong, Pak. Begini. Kau bertanya tentang iman rohani. Kematian rohani itu seperti apa? Kematian rohani itu tidak menjalankan segala perintah. Ini kan namanya kematian rohani. Ini kan Adam jatuh dalam dosa. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut, artinya Adam itu mengalami dua kematian jasmani dan rohani. Silahkan jelaskan kematian jasmani dan rohani itu apa yang diwariskan Adam. Makanya dengar orang kematian rohani itu tidak menjalankan segala perintah. Nah, kalau kematian jasmani, daging ini sudah pasti harus mati. Nah, betul. Karena itu kematian jasmani. Sekarang jelaskan kematian rohaninya apa? Kamu kan tadi Kejadian 1 ayat 28. Kamu harus mengerti arti ayat itu apa. Jangan sayur jengkol. Sayur jengkol. Saya dengarkan kematian rohani itu tidak menjalankan. Enggak ngerti, tetapi ngerti gitu. Itu sotoy namanya. Baru saya jawab, kau bilang tidak ngerti. Coba jelaskan kita kembali ke ini. Kamu lari, kau berusaha membawa saya lari. Kita bahas tentang ini, temanya nih ya. Aduh, ini nggak ada ilmu. Udah, ini nggak ada ilmu nih. Gantilah Bang Jumal lah yang ada ilmunya nih. Nggak apa-apa nih. Kau nggak ada ilmu, loncat-loncat ke Tuhanmu itu menerima suap dari siapa? Kalau kau meyakini Tuhanmu itu mati di tiang salib, jangan loncat-loncat kayak poci. Coba jelaskan, ini kan tadi kontes kau bawa Kejadian 1 ayat 28, ya kan? Nah, pertanyaannya, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian jasmani dan rohani. Kematian jasmani udah benar, kau itu sudah ngerti. Cuman kematian rohani apa maknanya? Coba jelaskan, jangan poci. Loncat-loncat gitu. Kita kelarkan dulu ini. Ini tentang penyalipan Tuhan ini sudah kelar. Nah, ini berkaitan. Kan tadi saya sudah
Gak ada berkaitan. Tadi kan ini berkaitan, jika Adam tidak jatuh dalam dosa, penyaliban itu tidak akan ada. Karena penyaliban itu untuk mengampuni, menebus dosa yang tidak kekal menjadi kekal, pengampunannya menjadi sempurna. Nah, kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, itu tidak akan ada perjanjian baru itu. Nah, Makanya tadi tadi saya katakan, dulu jangan dipotong. Nah, ketika Adam jatuh saya dalam tidak dosa itu mau. sudah panjang lebar mulutmu itu. Tadi saya sudah bawakan Roma 5 nomor 13, tidak ada hukum atau dosa yang diperhitungkan sebelum adanya Musa. Jadi dosa-dosa sebelum Musa itu tidak ada diperhitungkan. Kalian bawa waris. Nggak ada warisan. Karena apa? Di situ dikatakan sebelum adanya Musa tidak ada dosa. Dosa tidak ada sebelum adanya Musa. Oke. Ya, paham kau situ ya? Jadi tentang Yesus ini, Yesus disalibkan. Karena apa? Jelas Tuhan berkata, orang yang menerima suap itu terkutuk. Yesus menerima suap dari siapa? Yesus tidak pernah menerima suap. Yang menerima suap itu Yudas. Nah, berarti Kenapa kamu loncat? Kamu nggak jawab, jangan lari, jangan kayak Poci. Jelaskan dulu siapa kematian yang rohani. loncat? Tante. Tema kita di sini tentang Tidak ada penyalipan karya iblis atau karya Bapa. Apa ketika hubungannya kepada Adam? itu diperhitungkan. Nah, sekarang saya mau tanya, jangan loncat-loncat kayak Poci ya, pocong ya. Jangan loncat-loncat. Nah, coba jelaskan kematian rohani itu ketika Adam jatuh dalam dosa, dia mengalami kematian jasmani dan rohani. Oke, saya jelaskan. Mulai dari nenekmu sampai dirimu itu kematian rohani, artinya tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan. Mulai dari nenekmu ya. Paham kau sampai di situ? Mulai dari nenekmu sampai kau sampai detik ini, kamu tidak menjalankan hukum-hukum atau perintah, itu kematian rohani. Kenapa kejatuhan Adam itu? Karena itu diwariskan oleh siapa? Kenapa ketidaktaatanmu Nenek moyangmu yang bernama Paulus. Aku di tengah-tengah Bani Israel Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Tapi aku tidak mau hidup di bawah hukum Taurat. Itulah warisan dari nenek moyangmu yang bernama Paulus. Baik, begini. Kalau kamu tidak mengerti, kamu jujur. Jangan kayak Poci loncat-loncat ya. Nah, saya akan jelaskan kenapa ketidaktaatan Adam itu diwariskan kepada umatnya manusia, saya dan saudara. Kamu harus tahu karena Adam mengalami kematian rohani. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, Adam tidak akan mengalami kematian rohani. Paulus itu jangan engkau membunuh. Paulus membunuh, tapi kalian jadikan rasul sebagai orang suci. Kau jadikan. Kenapa kau enggak jadikan dia pewaris dosa? Longor. Loncat kayak Poci, jangan loncat-loncat kayak Poci. Gara-gara makan buah, Adam sampai sekarang kalian warisi. Paulus membunuh pengikut-pengikut Yesus, itu perintah Tuhan, jangan engkau membunuh. Paulus membunuh, tapi kalian tidak mewariskan dosanya. Kalian jadikan dia orang suci. Justru Adam kalian orang yang tidak suci. Ya. Maka dari itu Kenapa kalau kamu kalian tidak wariskan? Kesalahan Paulus ini kenapa kalian tidak wariskan? Ya, kalau kamu tidak bisa jawab, saya akan jawab sendiri. Jadi kalau tidak ngerti, tidak ada ilmu, jangan sotoi. Saya jelaskan ya, dengarkan kematian rohani. Kenapa? Aduh. Kebanyakan makan babi ya begini. Apapun yang dikatakan terpental dari otaknya, terpental ya. Ada apa? Paku kan. Pakunya itu keras itu, jadi terpental, nggak bisa masuk ke otak. Kepental dia ya? Bentar udah kejambal lagi. Jemput ini dia dijemput Paulus.
Orang dijawab, dibilang nggak ngerti, dia yang nggak ngerti. Dia balik-balik itu. Orang yang benar menggantikan orang fasik, dia balik perkataan Tuhan. Dibalik pengertiannya kan sama dia kan. Noten kan Nggak begitu. lain ya. Kalau otaknya terbalik ya semua mau dibalik. Tungsang. Iya, dibilangnya loncat-loncat lagi, padahal dijawab ya kan. Orang lagi jawab, dibilang loncat-loncat. Oten. Ayo yang Oten naik, Oten. Silakan. 3 slot untuk Oten nih. Aku sisain 3 slot. Yang muslim tahan dulu. Ya, yang muslim tahan dulu ya. Nah, Biar ini multi Oten lagi aja dia. yang naik. Lagi dia. Enggak. Coba multi cuman ini ke delay dia ininya. Coba Tanimbar keluar dari aplikasi masuk lagi. Tanimbar keluar dari aplikasi masuk lagi. Ini jaringanmu ini. Multi tapi enggak ini. Sinyal dia jelek itu. Iya ketabrak. Sinyalnya jelek tuh dia. Iya naik lagi. Tanimbar. Enggak. Gini. Iya, di semuanya pada jaringan pada jelek. Sebentar Kak. Keluar dari aplikasi baru masuk lagi. Tanimbar. Naik lagi, request Tanimbar. Iya, nggak bisa dia karena ini harus keluar dari aplikasi dulu. Nah, coba multi coba. Mana dia? Multi Kematian coba. rohani lagi nanti dia jawabnya. Multi lagi, Tanimbar. Naik lagi, kalau nggak keluar dari TikTok dulu, baru masuk lagi bang. Iya, jaringan itu. Nah, sudah keluar dia. Masuk lagi. Yang Islam tahan dulu ya, Biar ada diskusi, kita naikin kawan Kristen ya. Sabar Buat- ya. Buat teman-teman muslim nanti kalau mau naik, tunggu Bang Zuma turun baru kalian naik. Ada Bang Zuma rebutan. Pelan-pelan ngomongnya. Ada Bang Zuma. Nanti pas Bang Zuma ada baru kalian multi. Ya, oke. Oten itu ngintip-ngintip Lanjut lagi, di sini lagi berisik. Oten itu ngintip ya Bang Ded pakai setengah mata. Bang, matanya matanya masih di ada- sebelah, Bang. Setengah mata itu kan satu, setengah. Iya. Berempat. Masih ada Bang Juma enggak? Kalau Nanti kalau Bang Zuma turun, ramai itu mereka tuh, Bang. Heran aku. Ya, lanjut Bang Tanimbar. Tuh Tanimbar. Tanimbar naik, minta naik tuh dia. Sudah. Masih ada Bang Juma. Tadi sinyalnya Kenapa? putus ya jelek. Iya. Ya, jadi gini saya akan melanjutkan ya. Kenapa ketidaktaatan Sinyal. Adam itu pada umatnya manusia, keturunannya, saya dan saudara. Ini menurut iman Kristen ya. Nah, jadi begini,